Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang jawab salam saya doakan rezekinya berkah berlimpah, penghasilannya 5 miliar per bulan, suami Amin. istri taat dan setia, Amin. anaknya soleh soleha hafiz hafizoh, Amin. anaknya sehat prima luar biasa, sahabat di Amin. mana-mana, wafat husnul khotimah masuk surga bersama Rasulullah. Amin. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari yang berbahagia ini kita masih dipertemukan dalam kajian magnet rezeki secara online, menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Salawat dan dengan tema panggilan cintanya, ya, panggilan cintanya. Nah, panggilan cintanya bagaimana ya Allah memanggil hamba yang dicintainya. Kita akan bahas sebentar. Nah, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, tabiin dan pengikutnya yang istiqomah hingga yaumil akhir nanti. Alhamdulillah, Bapak Ibu ada yang kenal sama saya? Ada yang tahu saya? Nggak kenal Bapak Ibu? Iya, saya memang nggak terkenal ya. Iya baik, perkenalkan Bapak Ibu, saya adalah Ibu Sri Aryati, biasa dipanggil dengan Bu Sri. Nah, saya backgroundnya seorang trainer magnet rezeki. Alhamdulillah, sehari-hari Kak, Ibu kerja bantu di Rawi Itali, salah Kak. satu di SMA negeri di Kota Majene. Ya. Baik, Alhamdulillah hari ini pesertanya ada sekitar 40 orang nih. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa dahsyat. Dahsyat ya, Masya Allah. Di sini ada beberapa dari Sabang sampai Merauke nih yang hadir, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Nah, saya mau lihat siapa-siapa nih yang hadir. Ada Ibu Intihana Syam, ya Ibu Rini, ada Ibu Uwin, ada Ibu Win siapa ini ya? Bu Fatmah Mile. Ini mungkin bagus nih kalau ada tempatnya biar tahu ya. Ibu Indri Astuti, ada Ibu Musniati, ada Ibu Sumarni. Oh ya. Ada Ibu Fatmah, Bu siapa ya? Maaf. Ya, saya di sini ya. Ya, Ibu Mimin, Ibu Rabiatul Adawiyah, Ibu Konita Pekalongan ya, Ibu Ida Toida, ada Ibu Titi Ekowati, ada Ibu Fasila, Gambarku kok ketok Bu gitu ya? CPH 2473, ada Ibu Sulis, Bu Daniel, Pak Daniel kali ya, Bu Ning Safariah, ada Ibu Iin Indarti, dan ada juga Ibu Juni Nugrahani. Banyak, Masya Allah. Ada Bu Ranti, Bu Ning Safaria, Bunda Daniel, Bu Iin, Bu Amriati, Pak Rusli, Pak Iron Profilia, Ibu Umu Kusum, Bu Haryati, Bu Ese. Masya Allah, ini peserta dari Majene ya, Mamuju ya. Ibu Murad, Pak Murad ya. Ada Pak Edi, ada Bu Marhama, wih banyak sekali Mas Tang, Masya Allah, Subhanallah. Oh ya, ada Ibu, ada nih, saya izin tak buka kamera, iya tak apa ya. Baik, ada Bu Amriati Bone, Pak Rusdi, wih Masya Allah, Alhamdulillah. Aku gak ketok. Banyak sekali yang bersama kita pada malam hari ini. Aku ketok. Ya. Saya dari Lu. Pak Rusdi dari Kota Bau. Dari Luwu. Iya, Musniati dari Lu, Sulawesi Selatan. Masya Allah. Ibu dari Luwu, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Baik. Ya. Baik, Masya Allah. Ibu sebelumnya mengenal magnet rezeki di mana Bu? Bisa sharing-sharing tidak? Sedikit sebelum kita masuk materi. Dari FB. Oh, di Masya Allah. Ya, awalnya kenal di FB. Setelah itu pernah ikut seminar atau training?
Pernah ikut seminar hybrid, bro, ikut camp di Makassar. Masya Allah, sudah ikut campnya. Campnya Sudah ajaib pasti nih ibunya ya. baru satu LOP-nya. Sudah terwujud, Bu. Iya, sudah terwujud satu LOP. Satu hari camp di Makassar kan berapa berapa LOP itu? 9 kayaknya LOP. 7 LOP, baru satu yang terkabul. Masya Makanya Allah. saya komentar terus. Campnya bulan bulan Agustus ya, Bu ya, yang di Makassar. Agustus ya, itu tahun lalu campnya Pak Nas, masih panas. Iya. Iya, terakhir panas camp di Makassar, iya kemarin. Oh iya, Masya Allah. Iya betul, Bu. Kalau mau ikut. Ada saya juga waktu itu, Bu, di Oh, camp di Makassar. wah, Ya. Apa LOP-nya, Bu, yang sudah terwujud? waktu itu ya, Mbak, Bisa sharing? Punya rumah sama dapat jodoh. Jodoh yang Masya, kedua. Masya Allah. Jodoh yang kedua ya. Jodoh yang kedua. Semoga harmoni, sakinah, til jannah ya, Bu ya. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Jadi jurus apa nih yang paling apa ya, yang disukai Ibu nih dipraktekkan? Nah, gampang. Besok aja. Hari itu, Makasih ya, Pak. itu Garputala. Garputala. Ya, dengan salatnya. Baik, Masya Allah. Nah, Alhamdulillah. Ya, itu tadi ya LOP-nya terkabul. Jadi jodohnya datang ya, Bu ya, yang kedua. Nah, bukan cuma magnet rezeki tapi magnet jodoh. Magnet jodoh juga ya. Jadi kita belajarnya bukan cuma rezeki. Rezeki itu apa ya? Rezeki itu banyak ya, Bapak Ibu ya. Nah, baik. Itu tadi sekilas dari dari Lu ya tadi ya. Bu Indri, Bu siapa ya tadi? Maaf. Bu Indri ya? Bu mana tadi nih, Bu? Bu Indri mau bicara juga ya? Mau sharing ya? Kalau mau sharing silahkan. Saya teh mau sharing. Bu siapa, Rabiatul Adawiyah ya mau sharing? Iya, Silahkan, iya, Bun. iya, saya kan dari NTB ya, Wow, Masya Allah. tapi Ya, belum pernah ngikut seminar. Saya taunya dari YouTube gitu. Terus saya ikut grup. Terus saya ikut di Mbak Lulu itu. ya Bun. Saya ikut di Mbak Lulu itu juga. Mbak Lulu, Setemer ya. Iya, itu Iya, terus Masya Allah. saya ngamalin saya mau sharing tentang ilmu Garputala itu. Iya, Ya, ketika sedang kayaknya nggak bisa nyelesain dengan diri sendiri ataupun di luar diri itu nggak bisa sesama manusia itu. Nah, saya ngamalin ilmu Garputala itu. Tapi kalau dalam sehari itu kalau saya 2 kali ngamalin ilmu Garputala itu kok yang kedua itu nggak pernah apa ya? Nggak pernah nyangkut gitu di hati, kecuali yang pertama itu. Kalau yang pertama itu nyep sekali gitu loh, kayaknya langsung wah ini loh jalan keluarnya gitu. Tapi kalau dicoba lagi kedua kalinya kok gimana ya, kayak nggak dapat feel-nya ya, Bu ya. iya ada dapet feel-nya gitu. Oh Tapi iya. besok kalau berhari-hari, tapi kalau udah mumet sekali terus pakai itu, tapi cuma sekali aja dalam sehari gitu loh. Emang begitu dia kayak atau gimana? Oh ya, nanti kalau mau sesi tanya jawabnya nanti di belakang ya, Bu ya. Di awal-awal Iya. kita mau dengar testimoninya nih, sudah ada yang mendapatkan keajaiban kayak gitu. Oh iya ya. Ya, kalau Oh, iya. sesi pertanyaannya nanti di belakang ya, supaya Oke, kita ya. masuk dulu dalam materi kita belajar gitu ya. Oke, Ya, baik, nanti dilanjut ya Bu Rabiatul Adawiyah, nanti semoga bisa Makasih ya, bertahan Teh. sampai akhir kajian kita malam hari ini. Amin, amin, amin. Ya, baik. Baik ya, kita lanjut. Nah, kajian kita pada malam hari ini jadi kita punya peraturan. Nah, aturannya itu on kamera biar
kita terhubung nih energinya, saling saling bertatap-tatapan ya. Lalu di majelis ilmu ini semoga menjadi jalan kita membuka perisai dan semoga kita dapatkan ilmu yang berkah di dalam training magnet rezeki di kalau dalam pembelajaran majelis ilmu itu di zona takwa ya, di spiritual meter zona plus. Jadi semoga malam ini kita berharap Allah turunkan maunahnya dan kita diberikan pemahaman ilmu serta kita dapat diberikan kekuatan untuk praktekkan ilmu ini. Jadi ilmu magnet rezeki untuk di apa Bapak Ibu? Dipraktekkan. Iya, dipraktekkan. Kalau tidak dipraktek tidak ngefek ya. Tidak akan dapatkan keajaiban. Jadi malam ini yang mau belajar katakan saya. Saya. Alhamdulillah. Siap semua ya untuk belajar? Kalau sudah siap, artinya kita sudah siapkan catatan ya. Karena ilmu itu seperti hewan buruan. Nah, kalau tidak diikat akan lepas. Jadi cara mengikat ilmu adalah mencatat. Siap semua ya Bapak Ibu yang mencatat? Ya. Alhamdulillah. Kayaknya saya kepanjangan ya. Jadi alhamdulillah malam ini kita akan dibersamai seorang wanita yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Beliau adalah seorang kepala sekolah dasar di SD Negeri 2 Sukowati, Ampel Gading, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Beliau seorang guru penggerak dan Google Educator, mompreneur, mentor bisnis online, dan certified trainer magnet rezeki. Nah, siap belajar Bapak Ibu? Lebih siap. Jawabnya lebih siap. Lebih siap. Baik, kita panggilkan pembicara kita, pemateri kita pada malam hari ini yaitu Ibu Vita Nareswari, CTMR. Silakan Bunda. Terima kasih Bunda Sri Aryati dari Majene. Ya, Masya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat sahabat magnet rezeki yang sudah hadir di awal waktu untuk masuk ke ruangan Zoom pembelajaran kita pada malam hari ini. Sebelum baik, saya untuk teman-teman mohon untuk itu ya matikan dulu mic-nya supaya suara saya tetap terdengar. Nah, nanti teman-teman untuk sesi tanya jawab insya Allah di akhir materi kita pembelajaran kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai materi kita pada malam hari ini saya mau tanya kabar dulu ya. Ya, mohon maaf ini saya salah pencet nih. Oke. Saya teman-teman. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Malam hari. Alhamdulillah, luar biasa. Allah luar biasa. Baik. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah berkumpul kembali. Sebelum kita memulai majelis kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Alhamdulillah, innalhamdulillah. Selitarin ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli walau udatan melisani yafqahu qawli. Ijidni ilma warzuqni fahma. Teman-teman semuanya yang hadir di Zoom pada malam hari ini saya doakan selalu sehat, paripurna beserta dengan seluruh keluarganya. Amin ya Allah. Menjadi yang soleh dan soleha, menjadi hafiz dan hafidah. Amin ya Allah. Pasangan yang taat dan setia. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Berlimpah mengalir dari arah mana saja sahabat ada di mana. Amin. Mengajikan umrah dan mengumpulkan insya Allah ajaib. Amin ya Allah. Syafaat dari Rasulullah, wafat husnul khatimah dan masuk dan Amin ya Allah. Amin.
Terima kasih buat teman-teman semuanya ya. Kita akan menyimak kajian ya dari ini adalah kajian pendalaman ya. Bagaimana nanti teman-teman semuanya mengkorelasikan bisa ajaib gitu ya. Saya pengen ajaib tapi saya belum tahu tata cara atau langkah-langkahnya seperti apa gitu. Nah, untuk itu kita harus mengenali. Untuk menjadi ajaib itu kita harus tahu panggilan-panggilannya Allah itu seperti apa. Dan selama ini mungkin kita tidak menyadari jenis-jenis perisai rezeki kita itu apa. Mungkin kita sudah mengikuti sebagian dari Bapak Ibu, mengikuti ada di ruangan SHMR ya, di offline, kemudian mungkin upgrade ke THMR. Tapi kalau ilmu itu hanya sekali kita dapat, kemudian kita tidak mengupgrade lagi, kita tidak mengupdate lagi, kita tidak mempraktekkan ilmu tersebut, lama-lama ilmu bisa menguap, Bapak Ibu. Ya, ilmu nanti bisa hilang begitu saja. Apalagi tadi seperti Bunda Sri sudah bilang di awal ya, ikatlah ilmu dalam bentuk catatan. Karena catatan itu penting gitu ya. Untuk apa? Mengingat ya, memori kita. Manusia adalah orang yang banyak keterbatasannya. Untuk itu kita harus mau untuk mencatat bagaimana hal-hal yang penting untuk diingat itu ya hanya lewat tulisan ya, karena mungkin kalau bukan lewat tulisan hanya sekedar mengingat-ingat saja itu nggak mudah Bapak Ibu, apalagi magnet rezeki itu kita mempelajari sebuah dunia yang sangat halus ya, tidak kasat mata, dunia lain gitu ya, ibaratnya seperti itu, dunia lain tapi dunia ini ya kecil tapi sangat berdampak, efeknya dahsyat banget ya. Seperti apa itu? Dunia kuantum ya Bapak Ibu. Kuantum itu letaknya ada di ruang realita yang sangat halus banget gitu. Halus banget. Ya, itu adalah buah dari pikiran bawah sadar kita. Bagaimana ada jurus terus kitanya bisa menguasai ilmu kuantumnya itu. Nah, ilmu kuantumnya itu apa? Ilmu kuantum itu menselaraskan antara pikiran ya, hati dan perasaan kita, pikiran perasaan, sehingga akan menimbulkan nanti sebuah tindakan ya, realita yang bisa mewujud nyata. Itulah bagaimana cara keajaiban bekerja. Saya langsung ingin membagikan share screen dulu ya Bapak Ibu semuanya. Ini adalah layar yang akan saya bagikan dan mudah-mudahan dengan penjelasan layar ini Bapak Ibu bisa mengerti, bisa lebih memahami lagi ilmu yang ingin disampaikan pada malam hari ini. Oke, apakah sudah nampak layar saya Bapak Ibu? Sudah, Bunda. Sudah. Ini adalah kajian magnet rezeki. Jadi ini mengadakan kolaborasi. Saya ya Bunda Sri mohon ya Bunda yang masih bersuara. Ya baik Bun. Maaf. Maaf Bun, saya tadi. Ya oke, silakan. Saya dan Bunda Sri ini tergabung dalam komunitas ya magnet rezeki. Ya, jadi di magnet rezeki itu ada tingkatannya ya Ayah Ibu semuanya. Jadi untuk kajian malam hari ini kita itu tergabung dalam komunitas WR 0012 ya. WR itu apa? Wakil resmi ya, wakil resmi yang bergerak ya untuk mensyiarkan bagaimana sih tata kelola keuangan yang baik secara syariah yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan magnet rezeki ini kita punya yang namanya Dinar Khairul Raziqin. Dan saya dengan Bunda Sri, kami sudah CTMR, kami tergabung dalam komunitasnya Pak Haji Saprudin ya, WR 0012. Nah, makanya kita mengadakan kajian. Kita ingin berbagi ilmu dan dengan teman-teman yang ada dimanapun secara online gitu ya, mau binaannya Bunda Sri, mau binaannya saya sendiri gitu, mau binaannya Pak Sab, silahkan masuk bareng karena kita di sini punya keterikatan ya, keterikatannya dalam hal apa Bapak Ibu ya, komunitas yang sama yang kita cintai bareng-bareng, yaitu komunitas magnet rezeki. Apa itu magnet rezeki? Satu, sama dan terhubung. Nah, itulah kita di sini terhubung. Nah, saya tidak bisa melihat realitanya Bapak Ibu, tapi kita terhubung dalam sebuah dunia yang tidak nampak, tapi berdampak, ya enggak? Nah, dunia ini sebenarnya enggak nampak, tapi kita disatukan sinyal HP, sinyal listrik, ada kuota, gitu kan? Kemudian ada aplikasinya. Itu adalah dunia-dunia yang realitanya itu tidak bisa kita sentuh, tapi saya bisa tampil di layar Bapak Ibu bisa tampil di layar saya, itu karena ada ya, sinyal keterhubungan. Apa itu sinyalnya? Saya bisa terhubung dari magnet rezeki ya, seperti itu. Jadi ini bisa dipahami ya Bapak Ibu bagaimana kita nanti bisa meraih pola-pola keajaiban manakala satu
Bapak Ibu jangan sampai lepas dari ilmu. Ya, setelah mengikuti SHMR, Bapak Ibu itu sebenarnya termotivasi ingin mendapatkan keajaiban. Hanya ya godaan-godaan di luar itu kadang membuat diri kita nanti aja deh, menunda gitu kan. Nanti kan ada rekaman YouTube-nya. Nah, beda ya Bapak Ibu. Yang hadir ya secara live on Zoom pada malam hari ini dibandingkan dengan hadir lewat YouTube, itu energinya berbeda. Ya, ketika kita masuk ruangan majelis, duduk, memperhatikan, menyimak bareng-bareng, gitu kan, kita itu mendapatkan energi langsung yang ditularkan dari sayanya, dari Bunda Si atau dari CTMR yang lain, gitu kan. Energi kita itu terkirim ke Bapak Ibunya secara langsung live. Tapi kalau Bapak Ibu menyaksikannya, itu mungkin teman-teman yang tidak masuk ruangan Zoom pada malam hari ini, nanti kan paling ada YouTube-nya nih, saya mau nonton YouTube-nya aja karena saya masih ada kesibukan dan lain sebagainya. Itu namanya live delay. Delay itu apa? Delay itu tertunda. Nah, kalau yang namanya tertunda, otomatis itu ya Bapak Ibu mohon izinnya gitu, nggak langsung ajaibnya nggak datang. Nah, itulah kenapa gitu. Masing-masing orang ketika belajar ilmu magnet rezeki, ada yang ketika belajar SHMR pulang dari SHMR-nya itu langsung dapat keajaiban, ya kan? Ada kok kenapa saya belum ajaib sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu kan? Kenapa saya kok belum ajaib juga gitu? Itu tergantung dari mana kita mau menjemput ilmunya Allah. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita di sini bisa untuk menilai ya, menilai, bermuhasabah diri, menimbang ya, menghisap diri gitu. Bagaimana sebenarnya posisi diri kita udah pantas enggak sih gitu, dapat panggilan cintanya Allah itu kita pantas enggak sih untuk menjadi ajaib seperti itu ya. Nah, dalam sebuah hadis ya, Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, tidak akan tiba hari kiamat sehingga ilmu pengetahuan agama itu dilenyapkan gitu Ibu. Banyak gempa bumi gitu kan. Terus waktu itu terasa sangat cepat. Nah, kemudian banyak timbul fitnah, huru-hara, pembunuhan, harta berlimpah ruah tapi kok hidupnya hampa gitu. Ya, di antara kita akan terjadi seperti itu. Dan ini sudah nampak tanda-tandanya. Ya, saya nggak bicara omong kosong, saya nggak mau nakut-nakutin Bapak Ibu, tapi kita bicara dulu realita dan fakta. Indonesia alhamdulillah sampai pelantikan presiden kemarin kita alhamdulillah masih dilindungi Allah baik-baik saja. Tapi dari sisi finansial belum baik-baik saja Bapak Ibu. Ya enggak? Nah, Indonesia masih memiliki amanah hutang ya ke negara-negara lain ya, ke Bank Dunia sebesar berapa Bapak Ibu? Tahu nggak utangnya Indonesia berapa per hari ini? Masih sekitar 8.000 triliun. Wow, keren. Utang Bapak itu bukan kekayaan negaranya, tapi kekayaan negaranya sebenarnya lebih banyak dari itu. Hanya pemerintahannya yang kemarin belum bisa mengeksplor. Mudah-mudahan pemerintahan yang ini lebih baik lagi. Kita pengen Bapak Ibu seperti negara tetangga kita gitu. Seperti apa? Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu sebuah negara yang kecil tapi makmur, luar biasa kan. Karena sultannya itu gitu ya, pemimpinnya adalah seorang raja. Rajanya itu bukan raja yang kaya. Raja yang kaya itu dari dia bisa mengelola dengan baik ya, sumber daya alam yang ada di negaranya, dan rajanya itu sangat-sangat didukung oleh rakyatnya. Jadi nggak ada yang namanya ingin melengsarkan, itu nggak ada gitu kan. Karena kekayaan pendapatan per kapita dari rakyat Brunei Darussalam itu satu orangnya, untuk yang paling miskin ya Bapak Ibu, paling miskin itu dirupiahkan saja 15 juta rupiah. Jadi sana itu orang-orangnya nggak mau disedekahin karena sudah merasa sangat kaya. Itu beda dengan Indonesia. Nah, negara Indonesia itu sebenarnya sumber daya alamnya itu sangat-sangat banyak. Tetapi kenapa hanya bisa dikuasai oleh segelintir manusia saja? Maka Ustadz Nasrullah ini punya misi, yaitu mewujudkan 2 juta pengamal ilmu magnet rezeki. Maksudnya apa? Nah, ketika kita semua sudah tahu, melek gitu kan tentang sebuah ilmu, pentingnya sebuah ilmu, terus kemudian kita belajar, kita setelah mau belajar, mau mengelola nih rakyat-rakyatnya itu, mau mengelola sumber daya alam kita, aset kita sendiri, ya kan? Supaya menjadi baik, supaya kita menjadi lebih ajaib, kaya, sejahtera, mulia gitu kan. Tujuannya itu. Nah, setelah kita bisa kaya, mulia, sejahtera, manusianya itu, Indonesianya itu bisa berdaya, maka Ustadz Nasrullah itu bilang Indonesia bisa menjadi tuan bagi negerinya sendiri. Nah, sekarang kita sudah bisa jadi tuan belum? Belum. Nah, misinya dari Magnet Rezeki itu 2030, paling enggak 2030 itu Indonesia itu biar kelihatan gitu ya. Nah, kita itu selaras dengan pemerintah yang sekarang gitu. Kita dukung bareng-bareng. Kalau ada hal yang tidak baik, kita ingatkan bareng-bareng gitu ya. Sebenarnya kita punya sebuah daya kekuatan yang amat dahsyat yang bisa ya
mengubah keadaan orang-orang di sekitar kita. Ya, mana rezeki itu dahsyat banget Bapak Ibu. Tapi kitanya belum mengeksplor mendalami dengan sebaik-baiknya. Kita punya satu jurus yang sangat dahsyat. Jurus itu namanya adalah LOP, Law of Projection. Bagaimana kita bisa memproyeksikan pikiran kita, gitu kan, supaya bisa mewujud nyata. Amanah-amanah kita bisa lunas. Nah, ditolong Allah. Ya, ajaib, benar-benar ajaib itu ada. Gitu. Bagaimana orang yang sembuh dari kanker stadium 4, bagaimana seorang yang sembuh dari cuci darah. Gitu. Setiap hari ada keajaiban buat diri kita. Kayak saya aja ada keajaiban gitu. Misalnya kemarin-kemarin saya baru saja dapat keajaiban yang serasa mustahil gitu. Saya ada amanah dan nunggak pajak. Itu ayah saya Bapak Ibu. 4 tahun, dan nunggak pajak 4 tahun. Pajak bumi dan bangunan itu belum terbayarkan. Karena ya ketidaktahuan bapak saya yang sudah sepuh, sudah tua gitu. Ternyata saya dapat tagihan gitu. Ini ada pajak yang belum dibayarkan dek gitu kan. Ya ternyata banyak juga. Oke, saya akan bayarkan gitu ya. Ya udah niat nih memuliakan orang tua saya. Saya datanglah ke kantor pos untuk bayar pajak. Tiba-tiba di kantor pos, Bu ini benar mau dibayar pajaknya? Ya benar Pak, mau dibayar nih. Nah ini udah dibayar kok Bu. Yang benar Pak, itu tulisannya nunggak 4 tahun Pak. Gitu. Benar Bu, ini udah dibayar, tidak ada tagihan apapun untuk pajak ini. Masya Allah, luar biasa. Ya baru gitu. Saya mikir gimana caranya ini biar nggak didenda gitu. Ternyata udah kelewat, ya udahlah saya salah, ya Allah ampuni saya siap belajar. Saya bilang gitu. Turun garis kebenaran saya salah di matanya Allah gitu, sampai nggak memperhatikan ada pajak bapak saya yang belum terbayarkan gitu kan. Nah ternyata itu keajaiban Bapak Ibu, tiba-tiba ada yang bayarin saya. Siapa yang bayarin? Allah gitu. Sampai saat ini saya belum tahu orangnya siapa gitu, saya yakin ini adalah Allah gitu. Nah keajaiban itu selalu ada buat yang yakin dan percaya ya. Maka ini apa hubungannya dengan hadis gitu? Hadis ini apa Bapak Ibu? Saya mengingatkan karena kiamat sudah amat sangatlah kita terlihat tanda-tandanya Bapak Ibu. Maka ya kita harus mengencangkan ikat pinggang, menyelamatkan diri kita dengan apa? Banyak belajar ya supaya nanti kita tuh nggak kaget gitu ya. Apalagi kita punya aset. Ya, aset kita itu jangan dialihkan ke hal-hal yang penuh ribawi. Misalnya kita simpan di bank. Aset itu harus diselamatkan dengan cara apa? Investasi ke 2 hal yang paling membuat aman ya. 1 properti, yang kedua adalah emas. Investasi yang selalu bernilai untung, 1 adalah properti, 2 emas. Ya properti bisa sawah, tanah, dan rumah, dan kemudian emas. Ya apalagi nih goncang-gancing hari ini gitu, web dinar khairur razikin ditutup sementara. Gitu. Kenapa? Emas mau naik lagi Bapak Ibu. Ya. Lalu bagaimana Bun? Saya ini banyak amanah. Bagaimana saya bisa menabung? Dahulukan mana? Membayar hutang atau menabung? Dahulukan dua-duanya. Kok bisa? Nanti ada rumusnya. Ini masalah finansial yang harus kita bahas gitu ya. Hari ini malam ini kita bahas dulu bagaimana ilmunya supaya Bapak Ibu semuanya bisa menguasai ya pikiran sehingga nyetrum ke perasaannya. Biar cepat apa? Ajaib gitu ya. Oke, jadi di sini ya Bapak Ibu sudah paham semuanya bagaimana tanda-tanda sebuah kiamat itu akan terjadi apabila kita nggak mau belajar lagi Bapak Ibu. Terus apa? Banyak gempa bumi gitu, banyak fitnah yang timbul. Ya, sekarang aja Bapak Ibu, perang dunia sudah dimulai. Perang dunia ketiga itu sudah dimulai sejak Israel datang ke Palestina, ya, Ukraina diinvasi oleh Rusia. Sekarang baru memanas lagi, Korea Utara mau menyerang Korea Selatan. Terus apa lagi? Cina mau menyerang Taiwan. Masya Allah, gitu kan. Ya, Lebanon sudah diserang pula oleh Israel, Iran sama Irak ikut-ikutan. Aduh, gitu. Luar biasa Bapak Ibu. Makanya harga emas itu naik terus, penyebabnya ini. Nah, kita kalau nggak mau menyelamatkan diri, siapa yang menyelamatkan kita? Selamatkan diri kita dari panasnya api neraka Bapak Ibu. Ya. Kalau kita nggak mau menyelamatkan diri kita sendiri, siapa yang mau menyelamatkan kita? Anak kita belum tentu bisa. Suami kita, istri kita mau apa gitu. Ya, bahkan di hari itu di mana bumi akan berguncang dengan hebatnya, seorang ibu akan lupa terhadap bayi yang dia susui. Nauzubillah gitu. Jangan sampai kita termasuk umat yang melihat kiamat atau ada di hari kiamat itu. Tidak, kita adalah umat muslim. Kita harus meninggal dunia, enggak? Meninggal dunia duluan gitu. Sesuai apa yang dibilang oleh Allah. Ya, tapi sebelum itu terjadi Bapak Ibu jangan khawatir. Nanti akan ada seorang penolong yang akan membuat Islam berjaya lagi. Hanya masanya itu tidak lama, yaitu sekitar 7-9 tahun. Sosok itu adalah Imam Mahdi. Tidak aja itu. Ya. Oke, sebelum itu membahas lebih jauh lagi, kita harus mengenali panggilan. Ya. Bahwa pertolongan Allah tidak akan terjadi pada manusia tidak sadar akan dosa. Bahwa pertolongan Allah tidak akan terjadi pada manusia sadar akan dosa. Nah,
Ya, kemudian kita harus melakukan prosesnya. Proses apa? Proses menyadarkan diri kita akan dosa-dosa kita. Ya, mungkin selama ini amanah kita menumpuk. Sifat kita teliti dulu. Apakah kita adalah orang yang tidak merawat terumbu karang dengan baik dan benar, terutama sama Triangle Miracle. Triangle Miracle itu siapa Bapak Ibu? Siapa Yos? Ada tahu? Orang Yang tua, pasangan. Yang kedua adalah anak. pasangan, anak, Yang ketiga adalah dan orang tua. atau Orang kita punya dosa apa saja. Ke yang terdekat dulu, circle kita yang terdekat, ya, pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita. Pernah enggak, ya, pernah enggak ya dari bibir kita terucap kata-kata yang menyakiti hati mereka? Nah, sadar nggak sadar kita pasti melakukan itu. Terus bagaimana Bunda? Ketika kita sudah menyadari akan dosa saya, ya segera melakukan taubat. Seorang pribadi magnet rezeki adalah seorang yang taubaholic, ya, taubaholic. Orang yang suka gemar bertaubat, ya. Tapi taubatnya di MR itu beda. Tidak taubatnya di MR kita pakai jurus yang namanya merawat terumbu karang, ada di THMR, ada di camp online gitu ya. Nanti kalau ada camp online Bapak Ibu ikut gitu ya. Bagaimana cara melakukan sholat taubat dengan afirmasi terumbu karang. Nanti kita dicatat tuh nama-nama yang pernah gitu, nanti ada nama. Kita taubati satu persatu. Bahkan kemarin beredar ya, sudah di-share di grup-grup ya, saat Ustadz Nasrullah terjerumus atau mendapatkan minus amanah 21 miliar. Ya, itulah awal mulanya ditemukannya ilmu magnet rezeki Ustadz Nasrullah minus 21 miliar. Dalam perjalanan mencari ampunan Allah, beliau menemukan sebuah jurus yang namanya merawat terumbu karang. Nah, setelah merawat terumbu karang dicatatin satu-satu tuh, gitu kan. Siapa, saya dosa sama siapa, sampai pada akhirnya Ustadz Nasrullah melakukan sholat taubat sebanyak 57 kali dalam sehari. Wah, luar biasa kan? Bapak Ibu, selama ini buka perisainya sholat taubatnya satu hari berapa kali? Makanya kita nggak ajaib-ajaib, baru satu Bunda, satu kali. Itu pun setelah SMR saya nggak sholat taubat lagi. Nah, maka jangan hanya bermimpi kita langsung tiba-tiba ajaib. Ajaib itu ada prosesnya. Prosesnya adalah mengenali diri. Bagaimana dosa-dosa kita selama ini ditumpuk. Ya, selain dengan Triangle Miracle, mungkin kita punya amanah. Amanahnya terikat dengan riba. Gitu. Terus apa lagi? Gitu. Gaya hidup kita diteliti dulu. Gitu. Nah, mungkin selama ini dengan teman-teman kita bicaranya kurang baik. Mungkin selama ini karakter kita orangnya mudah marah gitu ya, garis kebenarannya tinggi, nggak mau bercermin, maka jendelanya buram. Akhirnya kita terjeruk nipisi. Ya banyak deh. Itu jurus-jurus dalam ilmu magnet rezeki ya. Yang penting Bapak Ibu hafal 10 jurusnya. 10 jurus dasar aja insya Allah kita sudah ajaib. Ya, jurus 10 dasar itu apa lagi? 1, perisai rezeki. Yang kedua, ya disiplin kata. Kemudian yang ketiga adalah LOP. Kemudian yang keempat ada turun garis kebenaran. Quranic vibration atau garputala. Kemudian yang keenam apa lagi? Terus merawat terumbu karang. merawat terumbu karang. Candy, paradox of candy. Terus yang ke-8 adalah apa lagi Bapak Ibu? Feedback. Kita dasar RFF. Yang ke-10 ada Ritual meter. tanpa syarat. Bahagia tanpa syarat. Tanpa syarat. Nah, supaya kita bisa mencapai level yang tertinggi, yang ke-10 itu BTS ya Bapak Ibu ya. BTS itu bukan nama grup band di Korea ya Bapak Ibu, tapi bahagia tanpa syarat. Itu syaratnya kita harus tahu yang 9 ini, menjalankan yang 9 ini. Ketika kita proses melakukan yang 9 ini, kemudian yang 10 kita langsung bisa melaksanakan. Tiba-tiba itu jiwanya merasa bahagia gitu ya. Ketika ada persoalan tumbukan itu wow keren, wow kerennya nggak cuma di mulut tapi nyampe ke hati, wow keren gitu, udah senang aja gitu. Kalau ada musibah itu udah senang aja bahagia karena udah tahu nih setiap paradox of candy yang muncul pasti kita akan dapat permen manisnya gitu ya. Kemudian apa sih alarm panggilannya Allah itu? Sebenarnya Allah itu sayang banget sama kita, tapi kita nggak ngerti banget. Ya, sebenarnya misalnya ada di kesehatan, ya, Bapak Ibu nggak sehat badannya, ada yang stroke mungkin, ada yang mungkin kena asam lambung atau diabetes, atau mungkin yang kemarin apa sih bapak-bapak yang rajin ikut SAMR gitu ya di daerah mana itu yang sampai cuci darah, gitu.
Bahkan ada yang kanker stadium 4, ya. Itu adalah tanda alarmnya Allah manggil kita supaya apa? Sadar diri. Kamu enggak sehat, saya kasih enggak sehat itu sebenarnya karena dosa. Benar Bapak Ibu. Dosa kita di masa lampau bisa mengakibatkan kita tidak sehat fisik kita. Oh bisa Bunda? Karena dari pikiran gitu dan perasaan ya. Kayak asam lambung tuh Bapak Ibu. Seorang yang kena asam lambung, ya asam lambung itu manakala kita kelebihan zat asam di dalam lambung kita naik menjadi GERD gitu ya, lambungnya perih banget, usus kayak dirasa diremes-remes gitu, dan itu ternyata tidak lain dan tidak bukan karena kita yang overthinking atau selalu menjeruk nipisi setiap persoalan yang ada di dalam hidup kita. Misalnya amanah saya nih besok mau ditagih debt collector, saya nggak bisa bayar, saya nggak mikirnya nggak bisa bayar gitu. Alam bawah sadarnya dia bilangnya doanya adalah saya tidak bisa bayar. Akhirnya apa? Yang terkabul itu. Nah, makanya MR punya jurus yang namanya disiplin kata supaya ngomongnya yang benar gitu kan. Jangan bilang nggak bisa bayar. Nah, pikiran perasaan kita harus terperbaiki dulu. Bagaimana saya bisa bayar, saya bayar amanah lunas gitu. Latihan LOP-nya seperti itu Bapak Ibu. Ya, kalau kita overthinking otomatis itu menyerang kemana? Ke lambung. Ketika lambung kita enggak sehat, itu menjalar kemana-mana loh Bapak Ibu. Ternyata lambung itu bisa mengakibatkan ya penyakit diabetes ya, termasuk penyakit yang namanya paru-paru. Itu dari lambung awalnya. Nah, maka Dokter Zaidul Akbar bilang kalau mau sehat seluruh badanmu, bersihkan dulu lambung. Ya itu. Ya Bapak Ibu. Ya ini bisa dicoba resepnya di rumah. Ya, ketika Bapak Ibu tidak enak badannya, gitu kan, periksa lambung kita. Kalau saya nih, saya alhamdulillah Bu, mantan, insya Allah mantan seterusnya tidak, gitu. Tidak ada lagi yang namanya tidak sehat lambung. Ya, karena apa? Saya selain menjaga pikiran dan perasaan saya gitu, lebih benar-benar kenal ilmu magnetik itu kalau orang Jawa bilang semeleh gitu, Bapak Ibu, benar-benar bisa ditaruh di level bawah, rasa galaunya itu. Kita tahu menempatkan jurusnya sih, gitu. Nah, itu apa? Kita ikhtiar juga gitu untuk penyakit asam lambung misalnya ya, minum air kelapa, rutin minum air kelapa, kemudian apa jahe atau kunir gitu kan. Silahkan dicoba resep-resep herbal. Apa yang diajarkan Rasulullah untuk kesehatan beliau. Rasulullah adalah orang yang tidak pernah sakit seumur-umur. Sakitnya hanya ketika meninggal dunia aja Bapak Ibu. Beneran gitu. Karena meninggalnya Rasulullah sudah ditakdirkan umurnya segitu gitu untuk menjadi patokan umatnya, mengenal kematian. Jadi Rasulullah nggak pernah sakit, barang satu hari pun sehat terus. Resepnya banyak, ada madu, ada batu sauda, ada kurmanya, gitu. Ada susu onta, gitu. Macam-macam. Itu. Kemudian alarm panggilannya apa nih? Keteguran Allah supaya kita itu balik, gitu, mengenal Allah lagi. Di finansial. Finansial kita apa? Minus gitu. Kayak Ustadz Nas 21 miliar. Bapak Ibu minusnya berapa? Ada yang 100 juta, ada yang 20 juta ya. Ada yang 15 juta kemarin galaunya luar biasa. Bunda gimana saya 15 juta? Aduh Bu, utang 15 juta. Mohon maaf bukan mengecilkan arti. Banyak yang lebih besar dari itu Bu. Intinya adalah ya perasaan kita yang terperbaiki dulu gitu. Ada yang dipanggil di keluarganya. Nah, entah itu mungkin anaknya kena narkoba atau suaminya yang kena narkoba gitu. Ada juga mungkin keluarganya yang misalnya mertuanya cerewet, adik iparnya suka merong-merong gitu. Itu sebenarnya itu yang dipanggil itu kita gitu, bukan mereka. Mereka hadir ke hadapan kita sebagai persoalan buat kita. Itu tanda Allah manggil kita supaya balik kemana? Sujud gitu ke Allahnya, gelar sajadah, buka perisai, salat taubat, masuk gua keajaiban. Gitu Bapak Ibu gitu ya. Jadi ketika ada persoalan jangan galau, boleh-boleh aja sih gitu. Tapi kita harus tahu bagaimana menempatkan diri. Ya. Ketika ada persoalan bukan langsung diumbar di sosmed ya Bapak Ibu ya. Waduh, adik gue luar biasa. Nanti curhat dah di status-status. Jangan gitu. Itu bukan mencari solusi, tapi malah menambah perisai. Kalau mau cari solusi, datang ke CTMR, konsultasi sama Bunda Sri, konsultasi sama Pak Sap, datang ke saya boleh gitu. Silakan. MR mempunyai tempat-tempat wadah untuk curhat yang spesial dari Bapak Ibu semuanya. Supaya apa? Hati kita lega gitu. Semua orang pasti ada persoalannya. Tidak ada orang yang tidak punya persoalan, tidak ada orang yang terbebas dari persoalan apapun, kecuali orang itu udah meninggal. Ya Bapak Ibu, kalau orangnya udah meninggal bebas persoalan, ya kan? Karena sudah habis masa hidupnya di dunia gitu, masa ujiannya sudah habis, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita harus tahu bagaimana cara bersikap.
Ya, sikapnya orang-orang MR itu bagaimana sih? Nah, supaya kita bisa ajaib sih. Gitu. Siapa yang mau ajaib angkat tangannya katakan saya. Siapa yang mau rumah besar berderet-deret katakan saya. Ayo. Nah, mau nggak Bapak punya 1.000 dinar katakan saya. Saya mau. Nah, sikapnya ini ya Bapak Ibu, sikapnya yang harus sikapnya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 sikap yang harus kita lakukan supaya keajaiban kita itu ada lagi dan ada lagi. Ya, bagaimana kita bersikap? Yang pertama adalah istirja. Istirja itu artinya menerima. Ya, bahwa seorang Muslim yang beriman itu ketika ditimpa suatu musibah, mereka akan berkata, "Qaulu innalillahi wa inna ilaihi rojiun." Jangan disalahartikan Bapak Ibu ya. Istirja atau innalillahi wa inna ilaihi rojiun itu bukan untuk orang yang meninggal doang. Bukan ya Bu ya. Ya, jadi istirja itu adalah ucapannya artinya kurang lebih semuanya dari Allah dan saya akan segera kembali kepada Allah. Ya kan? Bukan hanya orang yang kembali, sebenarnya persoalan-persoalan kita pun itu dari Allah dan harus dikembalikan ke Allah. Nggak usah pusing-pusing mikirin persoalan saya, amanah saya besok bayarnya pakai apa? Emang pakai daun bisa gitu. Ya, kalau Allah saja mampu menurunkan hidangan untuk Maryam dari langit, majleb gitu kan. Padahal Maryam adalah orang yang tidak bekerja, tidak pernah keluar rumah, tapi dikasih hidangan khairur razikin, setiap hari dikasih makan, seling gitu. Bisa. Ketika Allah berkehendak, apa yang tidak mungkin akan segera menjadi mungkin. Bagaimana caranya? Nah, kita selalu memasrahkan persoalan kita kepada Allah. Pasrah itu bukan berarti diam ya Bapak Ibu. Pasrah itu harus ada bergerak. Ini makanya saya mencantumkan kata bergerak di sini. Gitu. Jadi ketika ada masalah, persoalan gitu, ya Allah, ini adalah persoalan darimu. Saya menyerahkan persoalan saya kembali kepadamu. Udah, gitu. Ya, daripada kita pusing mikirin bagaimana amanah kita esok hari, ya kita pikirin aja ya LOP-nya begini, ya Allah ini amanah saya masih sebesar 100 juta. Tapi saya belum ada kemampuan untuk melunasi amanah saya. Padahal ini pasti akan ada datang debt collector yang ke rumah. Nah, mikirinnya kayak gini Bapak Ibu. Semua masalah ini dari engkau, persoalan ini dari engkau, aku kembalikan kepada engkau. Saya enggak punya uang, tapi engkau yang punya uang, engkau yang maha kaya. Maka berilah hamba solusi uang atau apapun yang engkau inginkan untuk hamba. Gitu, diserahkan ke Allahnya dulu. Jangan, aduh cari utangan kemana lagi gitu, mau ke kakak, mau ke ibu atau ke tetangga, aduh gitu. Malah nambah ribet masalahnya gitu kan. Nah itu Bapak Ibu ya, istirja itu menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, menerima apa yang sudah Allah tetapkan untuk diri kita. Anak kena narkoba, wow keren gitu. Dipanggil polisi, wow keren gitu kan. Mobil pecah ban, wow keren. Ya wow keren aja terus. Nanti tiba-tiba ada aja pertolongan yang kan Allah tunjukkan ke kita gitu kan. Kayak saya, ya Allah ini kok seperti ini gitu kan. Pernah Bapak Ibu, saya punya pengalaman habis training hybrid magnet rezeki. Itu kan selesainya sampai jam 17. Otomatis kadang nyampe waktu Indonesia Barat ya, nyampe di rumah itu saya habis isya gitu. Nah saat itu saya seringnya itu kalau saya mengisi seminar, saya hobi banget jadi pembalap wanita. Naik motor Bapak Ibu ya. Hujan deras itu. Setelah hujan deras apa jalannya penuh, licin lagi, banyak truk besar-besar. Nah waktu itu saya mengisi di Batang, rumah saya di Pemalang, jarak antara Batang sampai Pemalang itu 1 jam. Wah keren banget. Habis itu ada lagi, apalagi jalannya diperbaiki Bapak Ibu, jalannya harus satu-satu, makanya mobilnya itu penuh banget. Ya, dalam kondisi hujan luar biasa, saya berhenti, nanti saya kemalaman, saya terus tapi kok ini licin banget jalannya itu, saya nggak nyaman banget saya itu, tapi kemudian saya serahkan, ya Allah mungkin saya salah kemarin ada dosa saya mungkin sama jamaah gitu, atau penyampaian saya yang kurang tepat sama siapa, saya belum tahu, nanti sampai di rumah saya mau sholat taubat, ya Allah saya salah, ampuni saya siap belajar, udah gitu. Saya turun aja garis kebenaran di situ, sambil saya istighfar, zikir magnet rezeki gitu, saya jalan-jalan, alhamdulillah sampai rumah jam 9 malam. Setelah itu saya tidur. Besoknya aku Bapak Ibu datanglah keajaiban demi keajaiban. Wah, luar biasa itu ya, ada uang, ada kemudahan dari teman, ada pertolongan, wah macam-macam. Luar biasa. Yang penting bagaimana kita mau tenang dulu di saat tumbukan yang pertama terjadi. Nah, setelah istirja kita istighfar. Ya, setelah istighfar apa Bunda? Taubat. Gitu. Setelah taubat kita menjadi seorang yang taubaholic. Bagaimana seorang SBMR nih kayak saya mau bangkit gitu kan. Bunda-bunda yang SBMR nih pengen jualan dinarnya biar laris, taubat dulu.
taubat yang sebanyak-banyaknya. Saya vakum 2 tahun gitu, hampir ketika jadi SBM. Saya kena tumbukan yang gede Bapak Ibu. Belum bisa menerima keadaan pada saat itu gitu. Saya bilang sama Pak Sap, mohon maaf saya tidak bisa mikir gitu. Sejak ibu saya meninggal itu Pak Sap ya, mohon maaf itu curhat Pak Sap. Pak Haji gitu ya. Nah, di sini ketika itu saya langsung sholat taubat, terus ada SHMR offline gitu. Saya terus itu mengikuti MR, saya nggak berhenti. Meskipun saya dalam kondisi yang minus saat itu, benar-benar hati saya tidak utuh lagi gitu, hancur ya, tidak utuh gitu. Akhirnya saya kembali ke Allah, menjalankan ilmu MR lagi. Disitulah saya mulai dipahamkan ilmu MR-nya Bapak Ibu. Ya, dipahamkan ilmu MR-nya, saya mendapatkan banyak keajaiban, tiba-tiba jadi trainer dengan cara yang ajaib tanpa saya harus membayar biaya trainingnya. Diberangkatin aja gitu. Sama siapa? Suami saya yang tercinta gitu. Wow, benar-benar dari Tuhan itu luar biasa. Ya, bangkit sayanya. Habis itu saya bergerak. Pokoknya saya harus menguasai ilmu MR dulu gitu. Saya harus bisa paham benar-benar tiap jurusnya dulu ya kan. Saya butuh memahami jurus per jurus itu kan ada yang Bapak Ibu suaranya dimut dulu ya. Terima kasih. Nah, saya bangkit, kita bergerak. Ya, meskipun kita sudah tahu jurus-jurusnya, yang namanya MR itu jangan bosan mengulang jurusnya. Ya, ibaratnya kita makan Bapak Ibu, kita makan sehari 3 kali atau sehari 2 kali, kita ulang-ulang terus tiap hari nggak bosan. Ya, begitu juga dengan ilmu MR, jangan bosan mengulang-ulang ilmu MR karena itu makanan. Makanan buat apa? Ruh kita supaya tetap bergerak. Ya, istiqomah. Supaya tetap ajaib, kita mau ajaib terus. Kalau udah dapat keajaiban yang gede, ya saya dapat kepala sekolah ya Bapak Ibu, ajaib juga itu Bapak Ibu gitu. Seharusnya seorang PNS naik pangkat gitu, kayak saya itu dijatuhkan Allah gitu dengan ijazah SMA gitu. Ijazah saya yang S1 tidak dipakai ketika saya diangkat menjadi PNS, saya dijatuhkan oleh Allah gitu. Teman-teman saya ijazah S1-nya kepakai, saya cuma SMA yang dipakai. Golongan saya paling rendah saat itu. Kenapa saya bisa sampai seperti ini ya Allah? Gitu. Saya nggak tahu ilmunya waktu itu gitu kan. Masih belum menerima, belum istirja gitu kan. Melakukan pencarian sampai tahu MR di tahun akhir 2019, kemudian 2020 saya kenal Pak Saprudin, kemudian saya jadi SBMR, mulai belajar ilmu-ilmu MR, saya belum paham. Benar-benar belum paham. Dijatuhkan lagi sama Allah gitu kan. Jatuhkan laginya apa gitu. Saat itu saya ibu saya yang paling saya cintai diambil olehnya, disuruh pulang gitu. Saya nggak tahu, padahal beliau adalah penyemangat saya untuk mencari gitu, mencari jati diri dan mencari keajaiban. Tapi kenapa diambil gitu kan? Nah, setelah itu apa? Nah, belajar terus. Ada COVID, belajar terus. Ada Pak Serap, mau ini ada offline, mau datang nggak? Datang, saya datang. Pokoknya datang di acara yang terdekat MR-nya tuh. Setelah itu apa lagi gitu kan? Saya kenal dengan partner saya yang sekarang, Bunda Susan gitu kan. Setelah itu diajak Bunda Susan, kamu mau TFT? Kamu sudah layak jadi TFT. Uang dari mana ya biaya TFT? Nah, 1 minggu mau tutup pendaftaran baru ada uangnya dengan cara yang ajaib. Gitu Bapak Ibu. Nah, setelah itu apa? Setelah berjalannya waktu itu saya datang MR, saya pengen juga jadi guru penggerak nih, saya pengen jadi seorang trainer Google nih, saya menguasai IT dan lain sebagainya, saya pengen, saya LOP-nya itu Bapak Ibu, saya itu memang suka mendahulukan untuk ilmu dulu, saya belajar dulu, belajar, nah setelah itu kok tiba-tiba ujuk-ujuk dalam tahun 2023 itu saya dapat 3 keajaiban besar, lulus guru penggerak, naik pangkat secara tiba-tiba, dan tiba-tiba jadi kepala sekolah, tahun kemarin Bapak Ibu, bener gitu. Setelah saya berusaha melepas RFF gitu ya, saya bangkit bergerak terus saya istiqomah lagi gitu. Saya yakin Bapak Ibu juga bisa. Nah, ini tahun ini saya insya Allah menyelesaikan tahun depan magister, dan mudah-mudahan saya LOP-nya adalah segera ke tanah suci bareng dengan Ustadz Nasrullah. Bulan ini ada super camp umrah. Saya doakan Bapak Ibu juga semuanya bisa super camp umrah bareng-bareng dengan saya dan Ustadz Nasrullah. Siapa mau super camp umrah? Katakan saya. Saya. Depan kita bergabung bareng-bareng super camp umrah, kita lah bareng-bareng. Ini kekuatan manusia yang terbesar akan muncul ketika kita ada pada level tingkat kepasrahan yang tinggi. Pasrah itu bukan berarti ya udahlah terserah Allah mau ngapain, terus kita nggak punya semangat, nggak punya giroh apapun gitu. Pasrah itu tadi langkah-langkahnya ya, kita istirja, menerima dulu ya, menerima semua kondisi persoalan kita, kemudian banyakin istighfarnya. Kalau Nabi saja bisa istighfar 70 kali sehari. Nah, kalau kita harus lebih banyak, kita bukan Nabi gitu kan. 100 hari aja itu 100 kali per hari aja itu kurang. Kalau bisa Pak Sab bilang istighfar itu yang paling baik 1000 kali per hari.
Itu mudah kok Bapak Ibu. Kita salat 5 waktu ya, satu waktu 200 ya. Satu waktu 200 itu nggak ada 10 menit. Ya kalau kita udah terbiasa 5 menit selesai istighfar. Tambah lagi sholawat magnet rezeki gitu ya. Tambah lagi nanti ada zikir garputalanya. Silakan, karena memang seperti itu riadoh yang harus dilakukan kalau kita mau dapat keajaiban. Ya gitu Bapak Ibu ya. Kalau mau riadoh bareng-bareng saya boleh, saya ada ruangan gitu kan. Tapi kita kalau di MR tidak mengutamakan riadohnya ya Bapak Ibu, tapi kita lebih ditekankan bagaimana bisa menguasai jurusnya dan mau praktek jurusnya. Itu yang kita tekankan dalam MR. Jadi kekuatan titik baliknya apa? 3 tips ketika ada di zona kuantum. Nah, ini saya berbicara tentang dunia kuantum. Dunia kuantum adalah dunia yang amat sangat halus, ya, tidak terlihat. Karena apa? Pertama, dunia realita itu benda. Setelah benda, ya di dalam benda itu ada partikel. Partikel itu masih bisa dilihat pakai mikroskop. Setelah partikel ada atom. Ya, setelah atom dibelah lagi ada kuanta. Nah, di kuanta itulah level keajaiban akan bekerja. Ya, level kuantum itulah akan bekerja. Caranya bagaimana kita bisa masuk ke zona kuantum? Pertama, kita harus taubat dulu, buka perisai, mohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Yang kedua, ikhlas menerima segala ketentuannya Allah, jangan marah-marah gitu kan. Ban bocor di jalan, asam bocor bani. Jangan seperti itu ya. Jadi kita terima, wow keren, bannya bocor gitu ya, kita terima gitu. Terus kemudian tiba-tiba anak pecahin gelas gitu kan, atau istrinya bikin kopi pakai garam. Terima dulu persoalannya ya. Dengan orang kita harus selalu senantiasa baik sangka ya, karena level baik sangka inilah yang akan menuntun kita dalam zona keajaiban gitu ya. Bahkan seorang member kami gitu ya cerita, tiba-tiba ada yang lunas amanahnya ya diputihkan secara tiba-tiba oleh pihak bank gitu. Kok bisa Bu? Saya nggak tahu Bunda. Tiba-tiba pihak bank menghubungi saya bahwa padahal saya merasa amanah saya masih ada 3 kali cicilan. 3 kali itu 1 bulannya 4 juta, tapi tiba-tiba banknya bilangnya begini, Bu ini amanahnya sudah lunas gitu. Ketika saya mau nyicil ke bank sudah putih katanya. Kok bisa? Gitu. Bisa karena Allah sudah ridho. Sebab kita sudah memasrahkan dan menyerahkan semua persoalan kita kepadanya. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing lagi bekerja pakai logika ketika ada persoalan. Misalnya suami kena narkoba atau mertua belum selaras misalnya gitu. Udah mertua saya belum selaras nih gitu. Suami saya itu sering menghubungi ibunya. Diam-diam dia ngasih nafkah sama ibunya. Saya bilang, Bun bagus itu. Lah kok bagus Bunda? Bagusnya di mana gitu kan. Orang dia penghasilannya lebih besar ke ibu saya. Ya sih, kita ada kewajiban dari seorang anak laki-laki itu terus menafkahi ibunya itu ada Bunda. Jadi Bunda harus merelakan. Tapi kan seharusnya ke saya itu dikasihkan ke ibu, seharusnya bisa buat ke anak-anak. Nah, itu ada caranya Bun. Caranya gimana? Suaminya di LOP. Ya, jangan sampai suami kita dibiarkan begitu aja. Doa seorang istri itu lebih mustajab dibandingkan dengan doa seorang ibu kepada anaknya. Itu. Ketika ada suami yang belum selaras dengan istrinya, jangan suaminya malah langsung, ya terserah engkau lah, terserah. Jangan dimarahin, jangan diomel-omelin Bu. Jangan. Tapi kita doakan yang baik-baik saja. Toh doa yang baik nanti satu bisa kickback kembali kepada kita. Yang kedua itu nanti suaminya tertarik. Kan kita mau jadi magnet yang menarik besi gitu kan. Nah suaminya itu nanti akan bisa kita tarik lagi gitu kan. Supaya sang suami ini nggak pergi kemana-mana. Kalau suaminya nggak benar tapi istrinya ngomel-ngomel terus, ya malah semakin menjauh gitu. Terus doakan, bahagiakan, muliakan ya Allah gitu kan. Terus seperti itu Bapak Ibu ya. Nah terus kalau istri yang nggak selaras gimana? Sama ya. Bapak-bapak punya kewajiban untuk menuntun istrinya. Jangan cuma diam 1000 bahasa. Ya meskipun laki-laki itu hanya memiliki 7.000 kata ya setiap harinya. Tapi setidaknya dengan kata-kata komunikasi magnet cinta kita bisa ngomong gitu dengan pasangan. Apa maunya istri, apa maunya kita itu pasti ada titik temunya karena kita dipasangkan dengan pasangan kita saat ini satu sama terhubung itu Allah yang mau gitu kan. Bukan karena kita jatuh cinta ujuk-ujuk itu enggak kan Allah yang mengilhamkan perasaan kepada suami kita, kepada istri kita sejak pertama kali bertemu dengan engkau. Ya. Itu Allah yang kasih, bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Jadi jodoh itu memang sekehendaknya Allah, tapi kita juga punya
punya hak untuk berusaha. Jadi jangan dibiarkan begitu aja gitu, jangan dibiarkan begitu aja suaminya, istrinya dalam ketidakbaikan. Jangan kita langsung mengeluh dia yang salah, aku yang benar. Itu namanya garis kebenaran gitu. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, bedakan PHP dan PHB. Apa itu PHP? PHP adalah pemberi harapan palsu dan PHB adalah pemberi harapan benar. Nah, seringkali kita bersikap PHP sama diri kita sendiri. Ya, PHP-nya gini, ya. Kita punya ketidakselarasan tadi dengan suami gitu kan. Nah, kita berhayalnya gitu kan. Nggak apa-apa deh, gitu kan. Nggak apa-apa deh. Nanti suami saya biar aja deh ke ibunya dulu gitu. Nanti saya juga bisa kok cari cowok lagi gitu. Nah, itu kita memberikan harapan palsu untuk diri kita sendiri gitu, Bapak Ibu. Palsu gitu, nah, bohong. Padahal dalam hati kita sebenarnya kita amat sangat menyayangi pasangan kita gitu. Tapi seolah-olah bersikap, aku mau bales nih. Aku mau bales suamiku nih gitu. Suamiku deket-deket nih chatan sama teman ceweknya, aku juga bisa kok ya, sama teman cowokku aku juga punya. Nah, kita memberikan harapan palsu semua buat diri kita sendiri. Ya, akhirnya apa? Bukan jadi solusi, malah jadi perisai. Nah, kita harus bisa memberikan PHB ini, memberi harapan benar gitu, buat diri kita sendiri. Jangan sampai terjebak terjebak dengan perisai diri kita. Oke, kebenarannya adalah suami belum selaras saat ini. Ya, lalu apa yang harus saya lakukan? Nah, saya lakukan adalah bagaimana bisa menarik suami saya biar bisa selaras dengan saya, mau belajar dengan saya di MR. Nah, kita berikan harapan benar sama hati kita nih. Gitu. Oke, langkah yang pertama adalah saya harus mencari orang yang bisa memberikan solusi supaya rumah tangga kita terselamatkan. Apa nih? Kita cari deh yang namanya psikolog, trainer, motivator, dan lain sebagainya. Ya, supaya kita tidak terjebak dengan analisis pikiran kita sendiri. Nah, dua sifat ini tapi masih lemah. Dua sifat ini masih lemah. PHP dan PHB itu mendatangi manusia kan, dari manusia. Tapi kalau kita mendekati PHS, pemberi harapan sempurna. Siapa PHS? Allah, Bapak Ibu. Udah selesai. Klik masalahnya. Cepet. Kita deketin Allah, kita nggak usah deketin orang. Kan? Kalau kita deketin Allah, tinggal minta, ya Allah, ini suamiku, Engkau yang menciptakan. Hatinya adalah milikmu, bukan milikku. Dan saya mendapat amanah darimu menjadi pasangannya. Tolong berikan saya jalan untuk membuat hatinya melembut. Doa lagi gitu. Nah, kekuatan kita itu sebenarnya utama adalah doa. Ketika didolimi, doanya yang baik-baik aja, kickback gitu. Asal kita yakin dan percaya apa yang kita ucapkan kepada diri kita sendiri, insya Allah semuanya akan baik-baik saja dan cepet banget ajaibnya, Bapak Ibu. Ya, ada afirmasinya. Makanya rutin belajarnya. Nanti saya bocorin di minggu-minggu depannya. Mau kan? Siapa mau ajaib, angkat tangannya. Oke, lalu apalagi yang harus saya lakukan? Rilis RFF nih Bapak Ibu. Semuanya dilepas. Persoalan-persoalan kita itu jangan dibawa-bawa kemana-mana. Beban itu berat kalau dibawa kemana-mana. Ya, nanti sininya Bapak Ibu di kesehatannya. Sering merasakan tenguk kenceng gitu ya. Pundaknya kok kerasa berat banget. Karena apa? Kita terlalu overthinking, berlebihan dalam berpikir. Jadinya tegang, sarafnya tuh tegang. Gitu. Tapi ketika kita mau melepas, nah, kalau sholat simbolnya apa? Allahu Akbar. Simbolnya melepas persoalan, Bapak Ibu. Nah, udah begini, namanya RFF, lepas semua persoalan. Jangan digenggam terus ini kayak saya megang HP gitu kan. Tidur dipegang HP-nya, takut hilang. Suami saya jalan sama perempuan lain, pegang dipikirin terus. Ya kitanya nggak sehat sendiri nanti. Lepasin aja. Ya, semua milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan dikembalikan kepada Allah. Kita nggak punya hak milik. Sebenarnya di dalam dunia ini kita nggak punya hak milik. Ya, termasuk suami kita, termasuk badan kita sendiri bukan milik kita. Milik siapa, Bapak Ibu? Allah. Ya kan? Suatu hari nanti badan yang saya tempati ini akan saya tinggalkan. Badannya masuk ke dalam kubur. Nggak punya badan saya ini. Yang punya badan adalah Allah. Yang akan saya bawa apa? Amalan saya. Saya nggak bawa badan ke akhirat. Ya kan? Nah, kalau nanti di surga dan neraka badannya dikembalikan lagi, itu beda. Ya, karena sudah ditimbang amalan perbuatannya. Gitu. Nah, diriwayatkan dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, aku tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah selama 1 tahun. Yang membuatku tidak mau pergi dari beliau adalah hanya ingin bertanya tentang pengetahuan. Sedangkan apabila seseorang di antara kami berhijrah tidak pernah bertanya kepada Rasulullah tentang apapun. Ya, lalu aku bertanya kepada beliau tentang kebaikan dan dosa.
Rasulullah bersabda, kebaikan ialah budi pekerti yang luhur, sedangkan dosa ialah sesuatu yang menimbulkan keraguan dalam hatimu dan engkau tidak suka kalau hal itu diketahui orang lain. Coba, ya, coba Bapak Ibu yang punya amanah di bank, ya kan? Saya nanya, kalau punya amanah itu apakah tetangga kanan kiri, teman-teman satu kampung harus tahu besar amanah kita di bank? Ya? Nggak mau, karena malu. Masa amanah kita 10 juta aja harus diomong-omongin ke tetangga sih Bunda? Kan malu sayanya. Nah, itu adalah dosa. Karena itu menimbulkan keraguan di dalam hati, gitu kan. Terus, umpama, ya, anaknya nilainya dapat nilai 0. Ya, karena apa? Ibunya sih sebenarnya yang nggak benar, nggak mau ngajarin anaknya belajar yang baik dan benar gitu kan. Akhirnya anaknya dapat nilai 0. Apakah nilai 0 itu akan dikasih tahu kan ke tetangga-tetangganya, "Weh, anak gue nih, hore, nilainya 0, sama gurunya dikasih nilai 0, semuanya salah semua." Apakah kita ngasih tahu anak kita nilainya 0? Enggak. Ya kan? Karena kita malu. Nah, sesuatu yang membuat kita malu dan ragu itulah yang dinamakan dosa. Nah, kebaikan itu adalah budi pekerti yang luhur. Nah, sebab kita belum ajaib, kenapa Bunda? Nah, kalau mau ajaib, akhlaknya harus diperbaiki. Nah, kemudian kombinasikan dengan teknik kecerdasan 11%. Yang diperbaiki kalau Bapak Ibu adalah seorang reseller, Bapak Ibu adalah seorang SBMPR, Bapak Ibu adalah seorang pengusaha online, atau bisnis apapun, usaha apapun, toko kelontong offline gitu kan. Kalau akhlaknya yang 80% ini belum bisa kita perbaiki, pikiran dan hati dan perasaan kita ini tidak bisa, kita nggak tahu akhlak yang baik dan benar menjadi akhlak magnet rezeki yang baik, kan? Setinggi apapun Bapak Ibu belajar ilmu kecerdasan, belajar ilmu digital, belajar ilmu finansial, belajar bisnis keuangan, tapi akhlaknya nggak diperbaiki, maka belum ajaib. Mungkin bisa mendapatkan kekayaan yang dituju, mungkin, tapi hatinya tetap akan gersang, hatinya tetap akan tandus. Sebab apa? Akhlaknya tidak diperbaiki. Ya, gitu Bapak Ibu semuanya. Kalau mau ajaib berarti kita harus memperbaiki akhlak kita sendiri, pikiran, hati, perasaan, supaya senantiasa positive thinking, positive feeling, dan akhirnya nanti bisa menjadi positive motivation. Gitu ya Bapak Ibu semuanya. Thank you. Terima kasih apa yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Sebelum kita akhiri Zoom ini, kita ada sesi diskusi dan tanya jawab ya. Silakan Bunda Sri barangkali mau dijembatani teman-teman yang ingin tanya jawab ya. Saya batasi aja untuk 2 orang penanya dulu. Nanti setelah ada waktu mungkin kita bisa tambah lagi. Oke, monggo Bunda Sri, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bunda Sri Aryati. Ya, Masya Allah, Subhanallah. Alhamdulillah, luar biasa dahsyat, dahsyat sekali ya Bapak Ibu, Yanda Bunda malam hari ini materinya dari Bunda Pita Nareswari, Masya Allah. Siapa yang dapat apa ya kebakar di malam ini dengan materinya Bunda? Sudah komplit banget ya. Ada yang Bunda mohon izin ini ada yang di kolom komentar, ada juga yang langsung nih. Yang mana duluan yang mau diselesaikan pertanyaannya? Iya, kalau yang di kolom chat mungkin Bunda Sri bisa bacakan karena saya tadi tidak memperhatikan kolom chat yang nanya siapa itu. Mungkin bisa dimulai dari yang teratas dulu Bunda. Oh ya, nah banyak nih ya yang bertanya di ya. Kita baca ini dulu ya Bunda. Di kolom chat ini, ilmu itu memang harus diulang Bunda supaya cepat ajaib ya. Jadi kayak tadi ya Bunda Pita mengatakan bahwa ilmu itu kayak makanan. Ya, kita butuh makanan ya. Nah, ruh setelah kita makan nih, makanan untuk badan, ruh kita juga butuh makanan. Makanannya itu apa? Yaitu praktek ilmu magnet rezeki 10 jurusnya. Ya, ya, mau Bun cepat ajaib. Dari bawah nih, doa apa agar kita bisa memahami ilmu magnet rezeki Bun? Pertanyaan yang paling bawah nih, karena Dari Bunda siapa ya yang bertanya Bunda? dari Bunda Fasiha. Fasiha dari mana ya Fasiha ya? Apa yang bisa kita praktekkan untuk
memahami ilmu Mas. Sebenarnya kalau masalah doa itu kita enggak ada doa yang spesifik. Misalnya saya ingin belajar gitu ya, kita ucapkan doa bang belajar gitu ya. Kalau doa spesifik untuk magnet rezekinya itu sebenarnya tergantung bagaimana langkah kita sendiri gitu ya, langkah kita untuk mau dicondongkan. Berarti doa yang harus diucapkan adalah doa memohon untuk dicondongkan dalam kebaikan gitu ya. Termasuk doa yang apa namanya, Rabbana atina fid dunya itu kan termasuk doa, salah satu doa untuk kita bisa langsung istilahnya condong hatinya ke dalam kebaikan terus gitu kan Bapak Ibu semuanya. Termasuk bacaan-bacaan dalam sholat kita sebenarnya adalah tujuan utamanya ya, termasuk baca surat Al-Fatihah ya, supaya kita ditunjukkan jalan yang lurus. Itu sebenarnya itu adalah kandungannya supaya kita bisa dicondongkan selalu dalam kebaikan Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada, doanya banyak sekali sebenarnya, tergantung mana-mana yang mau kita ambil. Nah, sebelum kita mau ambil doa, saran saya pahami dulu artinya. Ya, pahami dulu artinya. Kalau kita berdoa nggak paham artinya, surat Al-Fatihah maksudnya apa aja kita nggak tahu, Bismillahirrahmanirrahim aja kita nggak tahu, ya nggak dapat apa-apa gitu kan. Yang didapat misalnya hanya sholatnya saja, gerakannya doang gitu kan. Nggak dapat kusuknya, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Manakala kita mau selalu dalam keajaiban itu ya berarti kita harus sungguh-sungguh ya, begitu juga dengan magnet rezeki ini gitu, kita harus selalu senantiasa bersungguh-sungguh mengamalkannya. Itu ya dalam praktek sholat kita juga harus tahu maknanya supaya lebih khusyuk, meresapi dan mengetahui atau tujuannya apa. Di MR juga kita harus mengetahui tujuannya apa gitu kan. Saya di awal-awal pembelajaran ilmu MR itu kan setiap orang itu diberikan pemahaman ilmu itu berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang langsung seketika paham 10 jurus itu. Saya ini waktu belajar ilmu MR pulang dari TFT itu ngedetoks, luar biasa detoksnya Bapak Ibu. Apa detoksnya? Enggak sehat Bapak Ibu. Karena apa? Kemasukan energi gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu belajar MR, mungkin setelah SHMR atau THMR, atau mungkin setelah belajar ini kepala saya jadi pusing Bunda. Itu adalah tanda-tanda energi baik yang masuk melawan energi yang tidak baik yang ada di dalam tubuhnya Bapak Ibu semuanya. Gitu. Ketika ada bentrokan energi yang ada tidak selarasan dalam tubuh kita, itu pasti tubuh kita akan memberikan sebuah reaksi. Reaksinya nantinya itu yang dinamakan dengan detox rezeki. Ya, detox rezeki itu macam-macam. Bisa enggak sehat, kemudian bisa dari secara finansialnya, kok malah setelah belajar MR, kok malah saya semakin minus gitu kan. Nanti tapi lama-lama ketika kita terus aja belajar supaya kita makin lama makin paham, Allah akan menguraikan persoalan kita satu persatu. Demikian Bunda Sri, Bunda Sri. Iya. Tapi kok iya. Kalau doanya praktek. Kayaknya nanti kalau Ada nih, doa secara khusus boleh deh japri saya, nanti saya pilihkan doanya ya, karena doanya banyak banget. Kita sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ini apa gitu ya, kebutuhan dari Iya. teman-teman gitu. Kalau doa, Iya. kalau ini Bun, kata Ustaz Nasrullah doanya Allahumma paksakan. Nah, itu doa yang paling ringkas. Karena kalau tidak dipaksakan, wow keren. Keren gitu ya. Wah, keren. Pas- Iya, dompet berpindah tangan Bun, harus dipaksakan. Wow keren. Ya, pada tumbukan pertama. Nah, ilmunya ilmu magnet rezeki memang kayak gitu ya. Jadi orangnya sudah agak-agak aneh. Kok sesuatu yang hilang tuh kok ketawa-ketawa aja ya, senyum aja. Nah, begitulah prakteknya. Bunda Iva ini ada lagi nih. Bunda Iva, Masya Allah, luar biasa pencerahannya malam ini Bunda Pita. Membuat kita semangat memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi agar menjadi ajaib. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih ya Allah. Permudahkanlah segala urusan dunia akhirat Bunda Pita. Amin. Ya, ada nih yang Ada yang raise hand. raise hand. Ya, Syariatun. Syariatun. Takdiyah. Ya, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, Bu, lagi tutup kameranya karena lagi nyetrika ini, Bu. Sekalian. Oh iya. Silakan Bun. Iya, salam kenal ya, Bu ya. Saya dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Saya Masya mengenal Allah. magnet rezeki ini dari YouTube, Bu. Iya. Jadi dari YouTube saya lihat di bawah deskripsinya ada link-link grup, saya masuk grup.
alhamdulillah bertemulah dengan link-link Zoom yang ini ya Bu ya. Jadi di sini sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas materi Ibu malam ini karena sangat memberikan pencerahan sama saya Bu. Karena semakin saya pelajari dari YouTube makin banyak memang ilmu yang saya dapatkan dan alhamdulillah ada juga yang saya praktekkan. Tetapi semakin banyak yang kita praktekkan Bu, makin banyak bungkus-bungkus permen yang saya hadapi. Saya tahu ini detox ini, gitu kan. Saya belajar seperti belajar otodidak tanpa mentor. Cuman saya rajin menonton YouTube setiap hari mengenai ilmu makna rezekinya. Cuman kadang seperti contohnya surat taubat saya, nggak bisa istiqomah Bu. Itulah satu permasalahan saya. Kadang karena kelelahan gitu kan, ketiduran atau memang lagi turun keimanannya jadi biasanya yang 4 rakaat jadi 2 rakaat bahkan satu hari mau nggak ada sholat taubatnya. Jadi yang paling kunci pertanyaan saya Bu, bagaimana supaya kita bisa istiqomah dalam beribadah itu Bu? Itu yang pertama Bu. Iya. Iya, yang ingin ditanyakan apa berarti Bunda? Bagaimana Bu supaya kita istiqomah Bu dalam mempraktekkan ilmu magnet rezeki ini Bu? Yang istiqomah ini ya saya silakan. naik turun. Ya. Pertanyaannya bagaimana menjaga istiqomahnya untuk bisa belajar ilmu magnet rezeki? Gampang. Kan ya Bu. Tadi sudah dibicarakan sama Bunda Sri Aryati, doanya Allahumma paksakan. Ya, jadi memang keistiqomahan itu perlu dipaksakan Bunda. Yang namanya manusia itu kan dibekali 2 hal, ya, hawa nafsu kemudian akal. Nah, ketika hawa nafsu kita lebih dominan, nanti yang akan muncul adalah rasa spiritual meter yang ke kiri, minus 1, minus 2, minus 3 gitu kan. Ada rasa malas, ada amarah, ada kecewa, dengki, perasaan yang gak baik itu terus sampai akhirnya kita apatis, ya ada yang ingin bunuh diri gitu kan. Nah, inilah yang harus kita paksakan, berjuang untuk bangkit, bergerak ke kondisi yang plus. Nah, kondisi yang plus ini tidak bisa terjadi manakala motivasi kita itu lemah, tidak kuat. Ya, bagaimana kita bisa menjaga supaya motivasi kita kuat? Jangan lepas dari komunitas, dari grup ya Bunda. Yang saya nggak paham ilmu magnet rezeki nih. Ilmu magnet rezeki apaan nih gitu. Ternyata bukan koperasi simpan pinjam. Ternyata ilmu magnet rezeki bukan saham gitu kan. Ada yang menyangka ilmu magnet rezeki adalah permainan trading forex dan lain sebagainya gitu kan. Banyak penipuan-penipuan yang mengatasnamakan ilmu magnet rezeki. Nah, ini yang harus kita pahami, kita luruskan dulu niatnya. Ya, niat itu harus diluruskan. Saya mau belajar, saya mau istiqomah itu berarti saya harus belajar dulu, mengikutin siapa yang udah sukses ajaib nih. Nah, yang sudah sukses ajaib tentu saja adalah yang sudah jalan di awal, seperti trainer-trainernya nih. Saya mau nih kayak Bunda Sri, dapat keajaiban juga. Saya mau kayak Bunda Vita, saya mau kayak Pak Saprudin gitu kan. Kita maunya kayak Ustadz Nas yang menciptakan gitu kan. Kita ambil role model Bunda. Ya, role model itu seorang figur yang ingin kita ikuti jejaknya. Ya, seperti saya ambil role model pertama karena saya ikut magnet rezeki, saya lihat Pak Nas gitu kan. Role modelnya bisa keluar dari minus 21 miliar itu gitu dengan keistiqomahan beliau belajar yang luar biasa. Beliau seperti seorang profesor menemukan ilmu magnet rezeki itu luar biasa gitu kan. Harusnya dipatenkan dengan sama Ustadz Nas gitu kan. Nah, ini yang harus kita pahami bareng-bareng Bunda. Keistiqomahan itu tidak bisa begitu saja manakala kita sendirian. Ya, ibarat lidi Bunda ya. Lidi satu dia mudah patah, ya kan? Tapi kalau lidi banyak bersatu dia bisa buang sampah. Nah, begitulah kita di komunitas MR ini adalah satu sama terhubung, saling menguatkan. Bunda kalau ada persoalan jangan nangis sendirian di pojokan. Iya Bu. Bangkit Bunda gitu kan. Saya mau nanya ke siapa Bunda, binaannya siapa nih? Kalau Bunda pertama kali atau ilmu MR dari siapa nih gitu kan. CTMR-nya Bunda siapa nih? Apakah Bunda Sri, apakah Pak Saprudin gitu. Nah, ikutin, tanyain, Pak cara ini keluar dari kondisi yang seperti ini bagaimana? Jurusnya yang apa? Silakan gitu. Nah, jadi inilah gunanya komunitas. Kalau misalnya komunitasnya misalnya CTMR-nya lama kok nggak jawab-jawab itu nggak cepat gitu. Kita jangan buruk sangka, wah nggak mau balas nih CTMR-nya sombong amat, jangan gitu kan. Ya namanya CTMR itu kesibukannya banyak banget gitu. Bunda Sri aja kesibukannya apa Bunda? Bunda guru ya Bunda? Iya guru saya. Nah, kan guru ada jam ngajarnya. Iya. Jadi Bu, iya kemarin kan yang sekali sedikit curhat. Ya harus ada tempat bertanya Bunda. Kalau kita nanya langsung, ada nih Bunda saya kasih nomor Pak Nas, saya mau tanya ke Pak Nas. Aduh Pak Nas itu bukannya nggak mau jawab Bapak Ibu semuanya ya. Bayangin aja satu Indonesia Raya Bapak Ibu kalau semuanya langsung dikasih nomor
apa kita nggak kasihan sama beliaunya? Gitu kan. Baru chat satu-satu gitu kan. Ya yang ngikutin Magnet Rezeki udah jutaan nih Bapak Ibu, meskipun pengamalnya Iya, belum iya. nyampe 2 juta gitu. Insya Allah segera kita wujudkan 2 juta pengamal ilmu Magnet Rezeki gitu kan. Nah, Amin. namanya itu gitu kan. Kalau jawab juga singkat-singkat dengan kami para CTMR-nya juga belum tentu dijawab semua sama Pak Nas gitu kan. Tergantung urgennya, tergantung kebutuhannya ya. Kita diarahkan untuk belajar mandiri gitu. Belajar mandiri itu jangan istilahnya menjadi orang yang cengeng gitu ya. Sedikit-sedikit, aduh Bunda ini gimana gitu kan. Setelah kita tahu, paham jurusnya, kecuali kita benar-benar nggak paham, baru kita bertanya gitu. Saya benar-benar belum paham ini jurus Paradox of Candy, Bunda boleh dijelaskan ulang? Kita jelaskan. Tapi kalau sudah dijelaskan, tapi kitanya nanyanya masih yang enggak lagi, berarti itu namanya kita menguji, menguji trainernya. Gitu. Nah, kalaupun masih belum paham saja, kita minta didatangkan kepahaman sama Allah. Ya Allah, datangkanlah. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, doa pakai bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Allah pasti dengar. Pakai bahasa apapun, bahasa semut pun Allah tahu itu apa maksudnya kita. Karena Allah ada di level kuantum ya Bapak Ibu. Dunia Allah itu adalah dunia Ar-Raisy yang agung, itu adalah tidak nampak tapi berdampak gitu ya, seperti dunia kuantum gitu. Tidak bisa dilihat manusia. Sekalinya kita bisa melihat Allah, manusia yang bisa melihat Allah gitu. Itu aja nggak bisa langsung melihat secara utuh, itu masih ada tabirnya ya. Hanya 3 orang manusia yang bisa melihat Allah. Yang pertama adalah Nabi Adam, yang kedua adalah Nabi Musa, dan yang ketiga Nabi Muhammad ya. Dan Nabi Adam itu kan memang manusia pertama, jelas gitu, bisa melihat Allah. Yang kedua Nabi Musa, dia pengen lihat Allah. Siapa yang lihat Allah? Bagaimana? Ketika Allah menampakkan, padahal masih pakai tabir gitu, Nabi Musa pingsan gitu, nggak kuat melihat cahayanya Allah gitu. Nah, yang ketiga adalah Nabi Muhammad, spesial karena beliau adalah bukan manusia. Ya, Nabi Muhammad itu bukan manusia biasa. Beliau diciptakan dari setengah cahayanya Allah. Makanya Nabi Muhammad lihat Allah kuat gitu kan. Ya, jadi kita manusia biasa nggak bisa lihat Allah, tapi Allah ada dan kita merasakannya. Maka ketika kita tiba-tiba ada rasa nggak istiqomah, ya Allah, ini kok rasanya kayak gini banget ya. Saya pengen nyerah aja deh gitu. Nah, ketika ada rasa ingin menyerah, ingat nih Allah ada di mana-mana itu. Ada di samping kanan. Jadi selalu memperhatikan apa yang kita lakukan gitu. Jadi selalu ada rasa takut yang ditimbulkan karena Allah. Jadi maka ketika ada rasa takut itulah kita akan selalu berhati-hati akan dosa dan istiqomah dalam menjalankan prakteknya. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Karena kalau kita nggak mau istiqomah, itu ajaib itu akan mudah punah. Tidak istiqomah, ajaib mudah punah. Kita target impiannya apa nih Bapak Ibu? Bisa dituliskan, saya pengen dapat ini, dapat ini. Ya, afirmasi LOP paling cepat itu ketika kita mau menuliskan LOP-nya Bapak Ibu, teknik scripting namanya. Ya dituliskan aja gitu. Nanti kalau ada pembelajaran lagi, Bapak Ibu ikutin gitu. Setiap ada pembelajaran, ikutin. Nanti lama-lama kita jadi nyaman. Ketika hati sudah nyaman, candu. Jadi candu belajar, mau belajar lagi seperti itu Bapak Ibu. Masya Ya. Allah. Jelas. Iya. Udah jelas banget ya penjelasannya Iya, dari kita. Bunda Alhamdulillah. Sariatun belum pernah sama sekali ikut seminar Magnet Rezeki? Belum, Bu, belum. Oh, Belum Masya pernah ikut Allah. apapun, iya, masih sekedar nonton-nonton dari YouTube. Jadi komunitas saya pun belum ada komunitas ini, Bu. Oh, di mana? Daerah mana, Bunda? Saya dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah. Utara itu di dekat mana ya, Bunda ya? Kan ada kalau di Sumatera tuh sudah di Sumatera Utara, Bun. Sumatera Utara. Kalau ibu kotanya Medan. 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 Iya, tapi Medan ada Bu Hijrah ya, Bunda ya? Hijrah Ginting. Banyak CTMR di sana, Bun. Jadi nanti setiap bulan kita ada seminar hybrid. Nah, nanti Bunda Sariatun lihat di telegramnya Pak Nasrullah, itu ada seluruh Indonesia. Kita setiap bulan buat seminar hybrid Magnet Rezeki. Nah, Bunda bisa ikut di telegramnya Ustaz Nas. Bisa, sudah ada ya, Bun? kalau telegramnya kan kemarin saya lihat dari deskripsi YouTube ada audio Magnet Rezeki. Ya, nanti ikuti ya Bunda ya, biar Bunda bisa istiqomah jalannya itu dengan berkumpul dengan orang-orang atau komunitas yang positif ya. Nah, ada yang bertanya Bun, tadi yang 10 jurus, apa saja tuh 10 jurusnya ilmu Magnet Rezeki? Kita lanjut ya.
ke pertanyaan selanjutnya, yaitu 10 jurus magnet rezeki. Nah, silahkan Bunda. Tadi sudah dijelaskan ya, tadi ada 10. Ada yang belum catat mungkin, dan ada belum masuk trainingnya. Bunda Vita bisa lanjutkan, ada 10 nih jurusnya magnet rezeki yang fokus kita pelajari dan praktekkan setiap hari. Apa saja? Silakan Bun. Ya, jurus magnet rezeki itu jurus dasarnya ada 10 ya Bapak Ibu. Jurus yang pertama ya kita yang namakan perisai rezeki. Nah, yang kedua adalah jurus LOP, Law of Projection. Law of Projection. Jurus yang ketiga namanya disiplin kata. Jurus yang keempat garis kebenaran. Dan jurus yang kelima Quranic vibration atau garputala. Jurus yang keenam itu ada merangkat terumbu karang. Ya. Jurus yang ketujuh spiritual matter. Jurus yang ke-8 paradox of candy. Nah, kemudian 9 RFF. Yang ke-10 adalah bahagia tanpa syarat. 10 jurus dasar. Ya, sudah ya. Sudah dicatat ya. Kita nggak bisa langsung mempelajarinya dalam satu hari ya Bapak Ibu. Kalau training-training dari MR sendiri itu kan biasanya dikemas dalam tahapan-tahapan tersendiri ya. Tahapan awal untuk pembelajaran ilmu MR, Bapak Ibu bisa ya yang belum pernah belajar MR sama sekali ya, dicek di Telegramnya Ustadz Nasrullah. Di situ ada 45 jurus. Hanya penjelasannya itu kurang lebih sekitar mulai dari 15 menit sampai paling lama itu 40 menit. Ya, itu. Kemudian, kalau kita belajar dari Telegramnya Panas, bukan kita enggak paham, tapi pemahamannya itu kurang karena kita tidak bisa bertanya. Seseorang yang baru pelajar, ya pelajar aja, murid kelas 1, kalau belajar nulis itu pasti nanya sama gurunya karena enggak mantap. Bu guru ini gimana sih Bu guru, nulisnya udah bener belum? Mencong-mencongnya udah bener belum? Kalau garisnya enggak nyukuk, ke samping boleh ke bawah enggak? Pasti nanya kayak gitu kan Bunda. Ya kan? Kita lihat murid-murid Ya, benar. saya spesialisasinya ya guru SD gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, seperti itulah diri kita dalam belajar. Ketika belajar di YouTube saja itu nggak cukup ya. Istilahnya kita ngaji, tapi ngaji kuping doang. Kita mau tanya sama siapa gitu kan. Tanya sama Ustadz Nas jauh di Jakarta ya kan. Lihat YouTube-nya sayanya di mana jauh. Saya di Pemalang, Jateng gitu kan. Mau tanya ke Bunda Sri jauh juga di Majene gitu. Saya harus naik pesawat juga ke sana. Nah, tapi kita disatukan dalam sebuah ruangan. Ruangan itu apa namanya? Ruangan kuantum. Kalau ada ajakan, yuk masuk gabung ke CTMR ini, silahkan masuk. Gitu. Kita serap ilmunya, gitu. Kita belajar bareng-bareng. Dan istiqomahlah di situ. Istiqomah itu konsisten di situ. Dengan mana nih saya udah bergabung sebulan kok nggak ajaib-ajaib ya nggak ajaib. Kamu cuma ngaji kuping gitu. Nanya-nanya gitu. Kalau nggak paham nggak mau nanya gitu ya nggak bisa ajaib gitu. Prakteknya mulai dari mana aja nggak tahu. Makanya ketika kita bertemu mentornya, trainernya, kita punya kesempatan untuk bertanya, manfaatkanlah sebaik mungkin gitu kan. Karena ada tanya jawab, berarti nanti langsung masuk ke dalam pikiran alam bawah sadar kita gitu kan. Oh iya habis ini. Tadi Bunda Vita bilang habis ini gini. Tadi Bunda Sri bilang habis ini gini. Itulah level pembelajaran online gitu. Nah kalau mau tambahin, sebaik-baik majelis adalah di offline Bapak Ibu. Ya ketemu langsung dengan gurunya berhadapan-hadapan secara realita. Transfer ilmu langsung gitu. Lebih mudah ajaibnya daripada online. Bukan berarti online nggak ajaib ya. Tapi online bisa ajaib tapi kurang cepat. Kalau mau cepat ajaib ketemu langsung sama gurunya adep-adepan. Saya ketika dapat ketemu langsung dengan Pak Nas tuh di TFT langsung bergetar gitu kan, nemu ilmu ya. Bunda Sri ingat nggak Bunda waktu TFT 7 Bunda? Ya. Ketemu Pak Nas itu rasanya aduh keren banget gitu. Ternyata kayak gitu orangnya gitu. Sampai nangis saya Bunda waktu itu Bunda. Insya Allah. Karena energi baiknya gitu kan. Ya, luar biasa saat itu gitu. Nah, itulah benar manfaatnya belajar. Ketika kita udah menyerap energi dari orang yang ya mumpuni, ya kebaikannya itu mumpuni. Ibaratnya gelas kita itu tadinya penuh dengan minyak goreng atau dengan
teh gitu kan, kita tuangin lagi air putih gitu kan, tuang air putih, setelah itu kan gelasnya setelah terisi air putih ya minyaknya keluar gitu kan, ketidakbaikannya keluar. Seperti itulah ya kenapa kalau setiap pembelajaran selalu bilang ayo kosongkan gelas. Nah, maksudnya itu gitu, kita menampung energi baru gitu ya, energi baru, bukan kita membawa kepahaman kita di luar gitu. Wah, mana rezeki nggak pas nih ilmunya, masa belajar aja disuruh investasi. Tunggu dulu, investasi itu tujuannya apa ya? Memang MR punya dua ruangan Bapak Ibu ya, ruangan gratis dan ruangan berbayar. Nah, bedanya apa? Kalau di ruangan gratis kita nggak bisa nanya-nanya, ketemu gurunya juga kita nggak tahu, gitu kan. Nggak pernah tahu siapa CTMR-nya, gitu kan. Kita belajarnya lewat Telegram aja, lewat YouTube aja. Tapi kalau kita mau masuk ke grup, nanti kita dapat info ada pembelajaran offline nih, SHMR, THMR. Wah, SHMR bayar berapa ya? SHMR bayar murah, 100 sampai 200-an gitu. Tapi seminarnya setengah hari. Bedanya apa dengan THMR? Nah, THMR itu seminar sehari gitu ya, dari pagi sampai sore. Dan ada garansi Bapak Ibu akan dibimbing selama kurang lebih 6 bulan gitu, supaya cepat ajaib ya, sesuai dengan tujuan keajaibannya dituju apa nih. Nah, tapi garansi 6 bulan itu tidak berlaku kalau Bapak Ibu tidak mau bergerak. Ya, kalau tidak mau bergerak, ya udah belajar THMR, udah ada di grup THMR, tahu 7 jurus nih. THMR kita belajarnya 7 jurus. Nah, 3 jurusnya di-upgrade CTMR-nya. Ayo belajar, masuk lagi. Kita masuk ke ruang pembinaan nih Bapak Ibu, malam ini kita belajar. Tapi diem aja, krik krik krik, nggak ada jawabannya. Ya, Bapak Ibu ini ada Zoom malam ini, ayo siapa yang mau belajar ilmu RFA? Krik krik krik, nggak ada jawaban juga gitu. Garansinya nggak berlaku. Karena kita nggak mau dibimbing. Yang nggak mau dibimbing adalah diri kita sendiri, bukan siapa-siapa gitu. Kita nyalahin CTMR-nya. Wah, Bunda Vita ini saya udah 6 bulan nggak ajaib-ajaib. Karena Bunda Vita nggak bimbing saya. Siapa bilang saya nggak bimbing Bapak ya? Saya bimbing Bapak, tapi Bapaknya kemana gitu. Lah, bimbingannya apa, Bu? Nah, ini nge-Zoom termasuk bimbingan loh. Ya, ujungnya gratis lagi, kan? Nah, ketika ada hal-hal ya, hal-hal yang ajakan-ajakan kebaikan, kita jangan cuek Bapak Ibu ya. Kenapa kita nggak ajaib? Karena kitanya cuek, nggak mau memperhatikan gitu ya. Yang namanya di MR itu kita saling mulia dan memuliakan. Ketika ada training misalnya, kenapa harus berbayar segini sih Bunda? Training THMR itu 899.000 deh, itu kan tidak murah deh gitu. Iya kan, kita ada ruang pembinaan Bapak Ibu, ada kuota listriknya yang harus kita beli gitu kan, ada sinyal internet yang harus kita beli bulanan, itu masa kita tidak memuliakan ruangannya, kita nggak memuliakan gurunya ya. Sedangkan Bapak Ibu berobat ke dokter aja ya, sekali berobat berapa sih ke dokter, bayar jasa pelayanan ke dokternya aja sekarang udah 100-200 ribu, belum nembus obatnya. Hanya kecuali pakai BPJS. Siapa bilang BPJS kita nggak bayar? BPJS itu bukan gratis Bapak Ibu, tetap bayar. Bayarnya dari mana? Dari pajak Bapak Ibu semuanya gitu kan. Nggak ada dunia ini yang gratis, benar-benar gratis 0 rupiah, itu nggak ada. Ya, jadi tetap harus ada investasi yang dikeluarkan. Karena dalam MR juga diajarkan kalau kita suka yang gratisan, ya nanti akan jadi perisai. Ya, karena kita Iya. gitu. Kita nggak mau memuliakan gurunya, nggak mau memuliakan ruangannya gitu kan. Masuk ke ruangan Zoom biar bisa bertahan berjam-jam juga ada sewanya Bapak Ibu gitu. Jadi nggak sekedar ruangan Zoom itu gratis gitu. Kalau Zoom gratis cuma 40 menit, putus nyambung 40 menit gitu kan, kita habis Zoom-nya berjam-jam gitu. Ada ruangannya yang kita muliakan seperti Masya itu. Allah, benar. Ya, tujuannya dalam ilmu MR. Ya Bunda Sri, sekiranya demikian supaya nanti kalau teman-teman ada pertanyaan lagi kita bersambung loh. Kayaknya biar teman-teman istiqomah. Penasaran ilmunya ya, ilmu yang lain-lainnya nanti di hari-hari berikutnya. Mau kan Bapak Ibu semuanya belajar terus? Mau. Tangannya. Ya. Ya. Iya, Masya Oh Bunda, Allah. kali mau itu. Nanti kalau mau tanya jawab, kita tambahkan di grup WhatsApp ya, baik di grup WA-nya Pak Sap atau WA-nya saya atau di grup WA-nya Bunda Sri ya kalau tanya jawab. Iya, siap Bunda. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam penyampaian kata pada malam hari ini ada hal yang tidak tepat dari saya mohon maaf. Ya, yang setulus-tulusnya. Bapak Ibu sudah bersedia memaafkan saya ya. Ya, Ya. Bunda. Siap. Bunda. Baiklah, Kasih ilmunya. kita lagi kepada Bunda Sri. Silakan Bunda. Iya, terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda Vita, maaf lahir batin. Ya, sudah di ini ya, Masya Allah, ilmu MR-nya lengkap banget, tauhidnya kuat. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Malam hari ini kita sangat dapat feel ya, dapat pencerahan dari Bunda Vita, Masya Allah. Jadi sudah terangkum bagaimana kita
menghadapi setiap persoalan-persoalan yang datang pada kehidupan kita dengan apa tadi istirja dengan istighfar dan menjadi hamba yang senang bertaubat. Jadi kita kalau sudah belajar dengan ilmu magnet rezeki, tidak ada jalan lain lagi kalau kita mau dapatkan keajaiban yaitu dengan taubaholic. Nah, 101 jurus dari ya, ilmu magnet rezeki ya intinya adalah taubaholic, membuka perisai. Banyak perisai kita yang tadi dikatakan Bunda Pita yaitu cermin ajaib, jendelanya buram, terus apa menceruk nipisi segala persoalan. Nah, itu ada semua adalah perisai-perisai rezeki yang sangat tipis dan itu kita pelajari. Bagaimana kita menjadi pribadi yang ajaib, yaitu dengan mempositifkan semua perasaan, pikiran kita, perasaan kita, lalu niat kita atau motivasi kita, spiritual kita. Nah, Bapak Ibu, semoga pertemuan malam hari ini bukan pertemuan yang pertama ya, pertama dan terakhir, tapi insya Allah semoga kita bisa istiqomah di jalan Allah, bersyukur kita dipertemukan di majelis ilmu ini. Karena kita dapat lagi baterai kecas lagi nih baterai kita malam hari ini ya Bapak Ibu ya. Nah, siapa yang mau ajaib katakan saya. Yang mau dapatkan rezeki berkah berlimpah katakan saya. Iya, siapa yang mau istiqomah di jalan Allah katakan saya. Saya. Ya. Ya. Nah, Bapak Yang Ibu, mau. alhamdulillah malam hari ini pesertanya full ya. Semoga kedepannya kita selalu menunggu link Zoom, menunggu link belajar dan belajar lagi. Kenapa? Di posisi kita belajar, kita di posisi zona keajaiban yaitu positif +1. Nah, setiap hari kita belajar, artinya kita selalu membuka diri, membuka hati untuk selalu di posisi plus. Nah, jadi Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu setelah ini dapatkan keajaiban yang bertubi-tubi, keajaiban demi keajaiban, rezekinya berkah berlimpah, semua dilancarkan, dimudahkan. Baik, amin ya rabbal alamin ya. Jadi saya akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada ketidaktepatan kata dari saya, Bapak Ibu. Semoga kita bertemu di Zoom selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Pita. Terima kasih ya Bunda Pita atas materinya, Masya Allah. Terima kasih semua Bapak Ibu, Yanda Bunda Kakak adik. Masya Allah.